Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari netizen buat antum. Yang pertama, saat ini di medsos khususnya YouTube banyak disinggung tentang beberapa pihak yang menafikan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pendapat antum? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai penolakan nasab keturunan Nabi, ya sebenarnya tidak terjadi pada saat ini saja. Sejak zaman Nabi masih hidup saja, penolakan itu sudah ada. Ya, kita ketahui latar belakang turunnya surat Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu kan terjadi karena orang-orang Quraisy mengatakan bahwa keturunan Nabi terputus. Ya. Jadi ya kita nggak usah bingung kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa misalkan Ba'alawi terputus, Habaib terputus gitu ya, karena memang zaman Nabi sudah ada. Nah, terakhir itu misalkan Syekh Ali At-Tantawi dari Al-Azhar juga mengatakan bahwa keturunan Ba'alawi di Hadramut itu juga nggak ada itu gitu ya. Jadi memang penolakan itu ada di setiap waktu, pasti ada di setiap waktu. Dan itu anggap saja buat Ba'alawi tuduhan-tuduhan itu merupakan ujian buat Anda semua gitu ya. Jadi ada hikmahnya. Hikmahnya bahwa tuduhan itu untuk menyaring mana yang cinta dengan keturunan Nabi, dengan antum semua, mana orang yang benci dengan antum semua. Jadi ambil hikmahnya kejadian ini sebagai alat penyaring itu. Nanti kita akan buktikan bahwa yang menuduh itu dialah yang terputus. Itu mungkin jawaban saya untuk yang pertanyaan pertama ini. Ya, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan berikutnya buat antum. Bagaimana pendapat antum tentang tulisan yang mengatakan Ba'alawi bukan keturunan Nabi dan itu diklaim sebagai hasil penelitian ilmiah? Ya, tidak ada larangan ya, tidak ada larangan kepada siapapun untuk menulis apapun ya, sepanjang tulisan itu berdasarkan fakta dan data. Apalagi dilabeli sebagai penulisan ilmiah gitu ya. Nggak masalah selama tulisan itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah penelitian ilmiah kan didasari oleh langkah-langkah ilmiah atau metode ilmiah seperti bagaimana permasalahan penelitiannya. Artinya kalau kita mau khususkan bagaimana apa grand tour dan mini tournya. Setelah itu bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya didasari oleh teori seperti apa? Apakah teori itu universal, masuk akal dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya bagaimana metodologinya, metodologi penelitiannya seperti tempatnya di mana, alat pengumpul datanya apa, sumber informasinya dari siapa, teknik analisis datanya bagaimana, sudah melakukan triangulasi atau belum, dan terakhir misalkan sudah dapat kesimpulan, sudah dapat hasil, ini diseminarkan nggak di dalam lembaga ilmiah. Nah itu penting itu. Jika kita menyatakan bahwa tulisan kita merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Ya, contoh, misalkan penelitian tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah kepada Imam Al-Muhajir. Nah, dalam hal ini metode isbat nasab yang digunakan. Apakah metode yang digunakan telah disepakati secara universal dari zaman ke zaman? Misalkan yang disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu tentang suhrah dan istifadah gitu ya, atau teori yang digunakan sendiri, yang dibuat sendiri
yang mohon maaf belum teruji dan tidak masuk akal gitu ya. Itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Nanti tempat penelitiannya di mana? Nah, misalkan Anda mau meneliti tentang keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir misalkan. Maka Anda harus meneliti di Basrah. Itu di Basrah karena apa? Karena Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah ke Hadramut. Setelah itu di mana lagi Anda meneliti? Anda harus meneliti di Hadramut. Anda teliti, di sana banyak anak keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang telah menetap di Hadramut. Di mana lagi Anda meneliti? Anda meneliti di Indonesia karena juga banyak keturunan Ahmad Al-Muhajir yang ada di Indonesia yang hijrah dari Hadramut ke Indonesia. Itu dari sisi tempat penelitian. Terus dari sisi pendekatan atau metode, misalkan Anda menggunakan metode sejarah dalam penelitian Anda. Kan ada langkah-langkahnya. Ada langkah pertama misalkan heuristik. Anda harus mengumpulkan sumber-sumber. Dokumen apa yang Anda kumpulkan? Misalkan dokumen tertulis berupa kitab. Oke, sudah kitab yang kita bahas. Sajarah nasab misalkan, apalagi misalkan manuskrip, ada misal selain manuskrip misalkan ada artefak atau secara lisan Anda mengumpulkan data itu bisa. Selanjutnya setelah data terkumpul kan Anda harus memverifikasi. Memverifikasi apa? Memverifikasi sumber penelitian, sumber data penelitian. Nah, ini misalkan apa yang Anda gunakan, sumber apa yang Anda gunakan sebagai subjek penelitian. Misalkan kitab apa? Kitab Sajaratul Mubarakah. Nah, Anda verifikasi gitu ya, otentisitasnya bagaimana gitu, kredibilitas yang ngarang siapa, bagaimana gitu. Otentik nggak itu kitab? Nah, kan selama ini Anda menggunakan kitab Sajaratul Mubarakah, kitab itu dipermasalahkan gitu ya. Yang tersebar yang kita baca bahwa Sajaratul Mubarakah itu karangannya Imam Ar-Razi. Tetapi ya, kita juga membaca, melihat, mengetahui bahwa kitab itu diragukan sebagai karangannya Imam Ar-Razi gitu kan. Malah ditemukan kitab itu adalah karangan muridnya Imam Al-Marwazi. Nah, artinya ini kan tidak otentik gitu ya. Kalau sumbernya tidak otentik, bagaimana hasilnya mau otentik? Bagaimana hasilnya mau valid gitu ya? Itu yang pertama. Itu dari sisi otentisitasnya. Belum lagi dari kredibilitasnya. Ya, kalau kredibilitas sumber itu sudah diragukan karena otentitasnya udah tidak valid, ya artinya sumber penelitian itu tidak bisa lagi dipakai. Jadi kitab Sajaratul Mubarakah itu tidak bisa kita pakai lagi sebagai pedoman utama untuk menentukan bahwa anak Imam Ahmad Al-Muhajir itu Ahmad Muhajir tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah gitu. Kenapa? Karena kitab Sajaratul Mubarakah itu sudah tidak otentik dan kredibilitasnya kan diragukan gitu ya. Itu dari sisi verifikatif. Nah, setelah itu Anda menginterpretasi gitu. Bagaimana cara Anda nanti menganalisis, bagaimana Anda melakukan sintesis gitu ya. Yang saya agak ketawa juga gitu ya, lucu ketika saya baca tulisan itu, misalkan di awal saja Anda memparafrase saja sudah gagal. Banyak manipulasi data di tulisan itu yang sifatnya memang menilai negatif kaum Ba'alawi, padahal di sumber asli yang dikutip oleh penulis itu tidak ada sedikit pun nilai negatif pada Ba'alawi. Tapi kenapa pada tulisan tersebut gitu ya, yang meneliti tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah ke Imam Ahmad itu, di depannya itu justru memberikan stigma negatif gitu ya. Itu sebenarnya dari situ aja sudah tidak ilmiah gitu ya. Apalagi nanti Anda akan mengkonstruksi hasilnya. Bagaimana Anda menyusun kembali dari data-data yang Anda kumpulkan, sumber yang Anda kumpulkan, dari hasil verifikasi, dari hasil interpretasi, baru Anda mengkonstruksi hasil. Nah, kalau langkah heuristik, langkah verifikatif, langkah interpretasinya sudah valid,
oke, hasilnya kita jamin valid. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka dia jauh dari kata valid. Itu dari sisi metodenya. Sekarang kita dari sisi sumbernya. Sumbernya itu primer atau sekunder, gitu kan? Oke, kemarin itu diminta, oh kalau mau meneliti tentang Imam Ahmad Al-Muhajir, berarti sumbernya harus primer yang muktabar. Ya silakan, bisakah sumber primer itu diterapkan? Jadi untuk meneliti Imam Ahmad Muhajir, berarti Pak menggunakan kitab yang ada di zaman atau ditulis di zaman Imam Muhajir. Selanjutnya, Anda sudah melakukan triangulasi belum? Baik triangulasi teknik, angulasi metode, angulasi sumber, itu penting untuk suatu penelitian ilmiah gitu ya. Kalau itu tidak diterapkan, maka jangan menganggap penelitian Anda adalah penelitian ilmiah. Misalkan Anda sudah melakukan triangulasi nggak ke lembaga nasab Ba'alawi, ke ulama ahli nasab, ke ahli sejarah, ke Naqobatul Asrof, ya, Naqobatul Asrof yang tidak abal-abal gitu ya. Jadi harus prudent dan proper gitu. Jangan sampai ada silsilah nasab boleh comot sana, comot sini, mendapat pengesahan dari lembaga atau dari Naqoba Asrof yang abal-abal, langsung mengatakan, oh nasab saya ini sahih, silsilah saya ini menyambung kepada si A, menyambung kepada si B. Padahal semua itu prosesnya tidak proper dan tidak prudent. Jadi ya itu harus hati-hati juga kita melihat lembaga mana, nagobah mana yang akan mensahkan silsilah nasab Anda. Nah, hasilnya, apakah Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah? Kalau Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah, baru Anda boleh publikasikan gitu ya. Penelitian tentang kesahihan nasab Ba'alawi, khususnya nasab Imam Ubaidillah yang beredar sekarang, yang membuat heboh, menurut saya itu tidak ilmiah gitu ya. Tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena memang tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Nah, satu lagi, kalau penggunaan metodenya saja sudah tidak masuk akal gitu, tidak universal, jangan harap penelitian itu bisa menjawab permasalahan yang ada. Dan jangan dipaksakan kita bisa menjawab penelitian itu. Tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena berbeda. Penelitian itu hanya kumpulan kutipan yang menggunakan metode yang tidak masuk akal. Jangan kita dipaksa untuk menjawab penelitian abal-abal itu gitu ya. Jangan. Kecuali setelah menggunakan langkah-langkah ilmiah, menggunakan metode ilmiah, baru bisa. Jadi sampai kapanpun penelitian abal-abal yang tidak ilmiah itu tidak akan bisa dijawab. Itu dari sisi langkah-langkah ilmiahnya. Sekarang kita lihat ya, kita gunakan sumber primer nih. Contohnya kita gunakan sumber primer pada silsilah nasab Wali Songo. Kan Anda mengatakan bahwa kalau meneliti tentang Ahmad Al-Muhajir memiliki anak Ubaidillah, nasabnya tersambung, Anda harus menggunakan sumber primer yang muktabar. Oke, sekarang kita gunakan metode itu kepada silsilah nasab Wali Songo. Coba kita lihat. Sebagaimana diketahui, silsilah nasab Wali Songo itu diklaim sahih gitu ya. Dari keturunan Muhammad Al-Mahdi, dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani gitu ya. Misalnya Muhammad Al-Mahdi memiliki anak bernama Ali gitu ya. Apakah ada kitab primer yang muktabar dan sejaman yang menuliskan atau menguatkan nasab tersebut? Nasab Ali sebagai anaknya Muhammad Al-Mahdi. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Jilani yang memiliki anak bernama Soleh. Apakah ada kitab primer yang muktabar dan sejaman yang menuliskan atau menguatkan nasab tersebut? Nah, kalau saya menggunakan alur berpikir penulis tersebut, artinya ya kita akan bersikap adil gitu ya. Metode dia kan telah digunakan ke penelitian atau ke tulisan tentang keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang bernama Ubaidillah. Nah, sekarang
kita terapkan metode tersebut ke silsilah Wali Songo gitu. Adakah kitab yang sejaman tadi yang menguatkan atau menuliskan Ali sebagai anak Muhammad Al-Mahdi atau Ali Umar Ibrahim sebagai anak Al-Mahdi? Begitu juga, adakah kitab yang sejaman yang menguatkan atau menuliskan Soleh sebagai anak Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, kalau tidak ada, diduga keturunan Wali Songo itu terputus, munqati selama lebih dari 500 tahun, dan silsilah nasabnya dinyatakan tidak sahih. Gitu. Itu kalau Anda menggunakan metode atau penggunaan kitab primer yang muktabar di zamannya. Nah, itulah akibatnya jika kita menggunakan metode isbat nasab yang tidak universal dan tidak disepakati oleh ulama ahli nasab atau ahli fikih, bahkan tidak masuk akal, gitu ya. Jadi akan banyak nasab pihak-pihak yang mengaku keturunan Nabi itu melalui Wali Songo atau lainnya yang berguguran jika menggunakan metode tersebut. Dan tidak bagus memaksakan kehendak dengan menggunakan metode-metode subhat untuk menjatuhkan. Hasilnya akan jauh dari kata valid, apalagi dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Jika Anda membaca buku yang berjudul Tuan Kurau, karangan Hamka, beliau menjelaskan dengan panjang lebar mengenai keturunan Rasulullah. Pada akhirnya beliau mengatakan, saya menulis ini agak panjang supaya jangan ada tangan usil mengacaukan nasab keturunan orang hanya karena sok ilmiah. Sedangkan saya sendiri yang nasab saya yang saya ketahui hanya sehingga 5 atau 6 lagi bangga dengan keturunan itu dan marah kalau disengaja orang mengacaukan. Betapa lagi kalau sajarah nasab itu sampai 30 bin atau sampai 40. Apalagi kalau yang dikacaukan itu keturunan Siti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya buat antum. Beredar silsilah Wali Songo dari beberapa jalur seperti Azomatkan dari Musa Al-Kazim dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana pendapat antum tentang ketiga jalur silsilah tersebut? Ya, terima kasih. Memang beberapa tahun ini muncul ya jalur baru, jalur silsilah baru keturunan Wali Songo dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan Musa Al-Kazim. Yang sebelumnya itu mereka semua berada pada jalur Azomat Han. Tapi baiklah, kita bahas ketiga jalur tersebut dengan objektif, dengan menggunakan kitab-kitab nasab gitu ya. Oke, mari kita sama-sama bedah gitu. Pertama, silsilah nasab jalur Al-Musawi, Muhammad Al-Mahdi gitu ya. Jalur nasabnya atau nasabnya itu ditolak. Nasab Muhammad Al-Mahdi itu ditolak oleh ahli nasab, baik ahlu sunnah maupun dari Syiah. Contohnya dari ahlu sunnah yaitu Ibnu Hazm yang wafat abad kelima Hijriyah. Dalam kitabnya Jamharatu Ansabil Arab dikatakan di sana bahwa fa'amal Hasan fahuwa akhiru a'immatir Rafidah walam yu'aqib. Sedangkan Hasan dia adalah tokoh Rafidah terakhir dan tidak memiliki keturunan. Jadi Ibnu Hazm mengatakan dalam kitabnya bahwa Imam Hasan Al-Askari tidak memiliki keturunan. Artinya apa? Artinya nasab Muhammad Al-Mahdi ditolak oleh Ibnu Hazm. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab nasab atau kitab sejarah ini Syiarul A'lam Nubala yang dikarang oleh Az-Zahabi itu pada abad ke-8. Beliau mengatakan bahwa annal Hasan mata an ghairi akbin. Sungguh Hasan bin Ali bin Muhammad ini Hasan Al-Askari meninggal tanpa memiliki keturunan. Jadi Imam Hasan Al-Askari menurut dua orang ahli nasab dan ahli sejarah ini tidak memiliki keturunan yang bernama Muhammad Al-Mahdi.
Oke, itu dari kalangan ahlu sunnah. Oke, ditambah lagi. Dalam kitab Nasab, Al-Anwar fi Nasab Ali Nabil Muhtar, yang dikarang oleh Al-Gharnati, itu abad ke-8, itu juga dikatakan bahwa Hasan Al-Askari, Al-Hasan Al-Askari, Abu Muhammad alaihi salam inggorat. Jadi Hasan Al-Askari keturunannya terputus. Itu Al-Gharnati yang bilang. Jadi sudah tiga orang, 3 ulama, baik ahli nasab maupun ahli sejarah, mengatakan bahwa Imam Hasan Al-Askari tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Itu ya. Itu dari ulama-ulama ahli sunnah. Sekarang bagaimana dari ulama Syiah gitu ya. Oke, pengarang kitab Al-Maqalat wal Farq, ini Syekh Sa'ad bin Abdullah Al-Qumi. Beliau lahir atau beliau hidup di abad ketiga. Artinya ini kitab primer. Dia berada hidupnya sama atau sejaman dengan zamannya Hasan Al-Askari atau Imam Muhammad Al-Mahdi. Apa kata beliau dalam kitabnya? Beliau mengatakan Hasan Al-Askari tidak memiliki anak dan tidak diketahui baginya anak secara zahir. Maka dibagikan warisannya kepada saudaranya Ja'far dan ibunya. Tuh. Nah, ini yang mengatakan seperti ini adalah tokoh ulama Syiah pada zaman Hasan Al-Askari. Beliau menguatkan bahwa Imam Hasan Al-Askari tidak memiliki anak. Oke, itu Syekh Sa'ad bin Abdul Al-Gumi. Oke, kita lihat lagi pengarang Firakus Syiah Al-Nubahti. Itu beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Kalau bisa dibilang beliau juga sejaman dengan Muhammad Hasan Al-Askari. Juga menulis pendapat kelompok Syiah yang menyatakan annahu la walad lil Hasan aslan. Artinya sesungguhnya Hasan Al-Askari tidak memiliki anak. Artinya sudah 4. Sudah 5 bahkan ya. 3 dari kalangan Ahlus Sunnah, 2 dari kalangan Syiah. Kita tambah lagi. Misalkan pengarang Al-Irsyad dari Syiah yang dikarang oleh Syekh Mufid, wafat tahun 413 Hijriah. Juga menuliskan Hasan Al-Askari secara nyata tidak memiliki anak saat hidupnya dan tidak diketahui jumhur setelah wafatnya. Sudah beberapa orang dari Sunnah dan Syiah mengatakan bahwa Hasan Al-Askari tidak mempunyai anak bernama Muhammad Al-Mahdi. Oke, kita lihat lagi. Tokoh ulama Syiah yang bersepakat bahwa Hasan Al-Askari adalah pria mandul atau akiman. Yaitu bisa kita lihat di Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, bisa kita lihat di At-Tibrisi dalam kitabnya Alamul Wara, bisa kita lihat Syekh Mufid dalam kitab lainnya seperti Kasful Ghumah, Fusulul Muhimmah atau Jala'ul Uyun. Itu tokoh-tokoh Syiah dan Ahlu Sunnah yang mengatakan bahwa Imam Hasan Al-Askari tidak memiliki keturunan atau akiman mandul, ingorot. Nah, yang kedua, kita beralih ke Muhammad Al-Mahdi. Gitu ya. Misalkan dikatakan Muhammad Al-Mahdi, oh enggak, ini masih kontroversi. Muhammad Al-Mahdi punya, Hasan Al-Askari punya anak bernama Muhammad Al-Mahdi. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat apakah Muhammad Al-Mahdi ini memiliki keturunan atau tidak. Diriwayatkan oleh Syekh Abu Ja'far bin Hasan At-Tusi. Ini meninggal tahun 460 Hijriah dalam kitab Al-Ghaibah. Tertulis, tidaklah seorang dijadikan imam kecuali dia memiliki keturunan. Kecuali imam yang keluar dari Husain bin Ali, yaitu Imam Mahdi. Sesungguhnya dia tidak memiliki keturunan. Maka At-Tusi, ini tokoh ulama Syiah, mengatakan bahwa Imam Mahdi tidak, atau Muhammad Al-Mahdi tidak memiliki keturunan. Oke, kita lihat lagi kitab yang lain.
Misalkan Said Muhammad Uwais Al-Haidari, misalkan dalam kitabnya Ad-Durrahul Bahiyah fi Ansabi Haidariyah wal Uwaisiyah. Itu beliau katakan bahwa Imam Mahdi tidak disebutkan baginya memiliki keturunan dan tidak memiliki anak cucu untuk selamanya. Wala auladun lahu abadan. Jadi di sini jelas, ya. Di sini jelas bahwa kalau kita mau meneliti tentang kesahihan keturunan Wali Songo dari jalur Imam Mahdi, ulama Syiah, ulama Ahlus Sunnah menolak kalau Imam Hasan Al-Askari mempunyai anak bernama Muhammad Al-Mahdi. Para ulama itu pun menolak bahwa Muhammad Al-Mahdi memiliki keturunan. Apakah namanya Ali, apakah namanya Umar, apakah namanya Ibrahim. Tidak ada menurut ulama nasab ini. Oke, sekarang kita berlanjut yang kedua, yaitu silsilah nasab dari nasab Wali Songo dari jalur Al-Jailani misalkan. Oke, sudah ma'ruf. Syekh Abdul Qadir Jailani nasabnya ditolak oleh banyak ulama nasab. Misalkan saja Ibnu Asakir. Ini wafat tahun 571 Hijriah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani wafat tahun 561 Hijriah. Artinya terpaut 10 tahun saja. Nah, berarti kitab ini adalah kitab yang sejaman. Kitab ini kitab yang sejaman. Annahu ghairu muttasilin qat'an ilal Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini Ibnu Asakir dalam kitabnya mengatakan sesungguhnya beliau tidak bersambung secara qat'i kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Artinya secara mutlak kuat silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bersambung kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dalam kitab nasab Al-Asili, Al-Toktoki juga mengatakan atau menolak nasab Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya misal Al-Inabah dalam kitabnya Umdatut Thalib juga menolak nasab Syekh Abdul Qadir Jailani. Masih banyak lagi kitab-kitab Al-Musajjar Al-Umri, As-Sabtul Muhsan, Al-Ahbar fin Nasabis Sadat Fatimiyah Ahbar, Mawaril Ittihab fin Nuqaba Al-Ashraf, Imam Zahabi dalam Tarikh Islam. Banyak kitab-kitab yang menolak nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sampai terakhir di zaman kita ini ada An-Nasabah Umar bin Syarif Al-Salmi. Beliau mengatakan as-sahih fin nasab Abdul Qadir Al-Jailani annahu alimun hambali minal ajam ahlu faris la silatalahu bil arab fadlan an ali baiti wa kullu ma yantasibu ilaihi minan nas al yaum ghairu arab. Jadi yang sahih, yang benar tentang nasab Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya beliau adalah seorang alim dalam mazhab Hambali dari golongan Ajam, penduduk Parsi. Tidak menyambung kepada bangsa Arab, terlebih lagi kepada Ahlul Bait. Dan setiap orang yang menyambungkan nasabnya kepada Syekh Abdul Qadir hari ini bukanlah bangsa Arab. Jelas itu. Jadi, ya Anda mau tes menggunakan apapun, mau pakai tes DNA, tetap terbukti tidak bisa merubah kalau Anda adalah keturunan orang Ajam, Parsi. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu ya. Nah, sekarang anaknya bagaimana? Yang tersiar, nasab keturunan Wali Songo dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah keturunan soleh. Dari anaknya bernama Soleh. Mari kita lihat, apakah Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki anak bernama Soleh? Dalam kitab Nasab Al-Anwar fi Nasabi Ali Nabil Muhtar, itu dikarang oleh Al-Garnati abad ke-8. Jadi kalau Anda mau membantah, Anda harus cari kitab yang abad ke-7 gitu ya, karena meninggalnya Imam Syekh Abdul Qadir itu abad ke-6. Jadi Anda harus bantah kitab yang ditulis di abad ke-6 atau abad ke-7 karena ini abad ke-8. Nah, Al-Garnati mengatakan Akbuhu min asroh nafar. Abdul Wahab
Isa, Ibrahim, Abdul Aziz, Abdul Razak, Yahya, Abdullah, Abdul Jabbar, Muhammad, Musa. 10 orang. Tidak ada nama soleh. Jadi dalam kitab ini Al-Anwar dinyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memiliki anak bernama soleh. Nah, sekarang ya Anda lihat saja keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, keturunan Wali Songo yang ada sekarang yang mengaku kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dari anaknya soleh, soheh atau tidak. Oke, dikuatkan lagi dalam kitab Nuzhatul Khatir. Itu karangannya Mula Ali Al-Qari abad 11 mengatakan bahwa disepakati anak-anak Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu Abdul Wahab, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Razak. Tidak ada nama soleh. Artinya semakin kuat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak memiliki anak bernama soleh. Dalam ilmu nasab, bila seorang atau satu kaum yang menyambungkan nasabnya kepada kaum lainnya, ya, dan kaum tersebut menolaknya, artinya ada beberapa dari kalangan keturunan Wali Songo, misalkan menyambungkan nasabnya ke Soleh bin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang menolak, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani aja tertolak nasabnya, itu kan? Bagaimana Soleh? Dua kali, artinya dua lapis penolakannya. Yang seperti ini disebut mardudun nasab, nasab yang ditolak. Artinya nasab Wali Songo dan keturunannya dari jalur Muhammad Al-Mahdi dan Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam hal ini dari anaknya Soleh Abdul Qadir Jailani, Al-Mahdi dari anaknya ya mau Ali, mau Umar, mau Ibrahim. Nasabnya adalah diduga mardud. Kalau sudah mardud berarti dia munqati. Kalau sudah munqati berarti dia tidak sahih. Ada tinggal satu lagi. Nasab siapa? Dari jalur Azamat Khan. Nah, keturunan Wali Songo dari jalur Azamat Khan inilah jalur silsilah nasab yang sahih. Dan banyak anak cucunya di Indonesia. Kesimpulannya, dari 3 jalur silsilah tersebut, yang sahih adalah keturunan dari Azamat Khan. Karena tidak ada satupun sampai saat ini kitab atau kaum yang menolak keturunan Wali Songo dari Azamat Khan. Bagaimana dengan dari jalur silsilah Wali Songo dari Muhammad Al-Mahdi atau Al-Musawi Al-Kazimi dan dari jalur Syekh Abdul Qadir Jailani atau Al-Jailani. Keduanya ditolak. Banyak penolakan. Baik dari ahli nasab maupun dari ahli sejarah. Pun kita ketahui di dalam beberapa kitab bahwa misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memiliki anak bernama Soleh. Dan begitu juga dengan jalur Al-Musawi Al-Kazimi. Bahwa Muhammad Al-Mahdi tidak memiliki keturunan selamanya. Jadi kajian atau bedah kitab kita pada hari ini insya Allah bermanfaat gitu ya. Terakhir saya sampaikan, saya tadi sudah sebut Allah akan membuktikan kepada orang-orang yang mencela keturunan Nabi Muhammad terputus, maka dialah yang terputus. Maka ini terbukti. Firman Allah tentang sesungguhnya yang menuduh Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan, dialah yang terputus keturunannya. Inna syani'aka huwal abtar, maka Allah buktikan kepada mereka yang menuduh Imam Ubaidillah bukan anak Imam Al-Muhajir, atau secara luas mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, maka diduga dialah yang terputus nasabnya dari keturunan Wali Songo, jalur Al-Musawi Al-Kazimi dari Muhammad Al-Mahdi, dan jalur Al-Jailani dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan antum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.